Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Nyi Roro Kidul telah disebutkan di dalam Al-Quran. Tentunya kita akan bertanya-tanya, ayat manakah yang telah menyebutkan tentang Nyi Roro Kidul di dalam Al-Quran, dan bagaimana pandangan dalam Islam? Orang Indonesia tentunya tidak asing dengan salah satu sosok wanita misterius ini. Nyi Roro Kidul merupakan Ratu Pantai Selatan Pulau Jawa yang kisahnya telah merambah di seluruh Nusantara. Konon salah satu cerita rakyat Sunda menceritakan Dewi Kadita atau Kandita, putri cantik dari kerajaan Sunda Pajajaran di Jawa Barat, melarikan diri ke Laut Selatan setelah diguna-guna. Guna-guna tersebut dikeluarkan oleh seorang dukun atas perintah saingannya di istana dan membuat putri tersebut menderita penyakit kulit yang menjijikkan. Ia melompat ke lautan yang berombak ganas dan menjadi sembuh serta kembali cantik. Para lelembut kemudian mengangkatnya menjadi Ratu Lelembut Lautan Selatan yang legendaris. Versi yang serupa adalah Dewi Kandita, putri tunggal Raja Mundingwangi dari Kerajaan Pajajaran. Karena kecantikannya, ia dijuluki Dewi Srengenge, Dewi Matahari. Meskipun mempunyai seorang putri yang cantik, Raja Mundingwangi bersedih karena ia tidak memiliki putra yang dapat menggantikannya sebagai raja. Raja kemudian menikah dengan Dewi Mutiara dan mendapatkan putra dari pernikahan tersebut. Dewi Mutiara ingin putranya dapat menjadi raja tanpa ada rintangan di kemudian hari, sehingga ia berusaha menyingkirkan Dewi Kadita. Dewi Mutiara menghadap raja dan memintanya untuk menyuruh Kadita pergi dari istana. Raja berkata bahwa ia tidak akan membiarkan siapapun yang ingin bertindak kasar kepada putrinya. Mendengar jawaban itu, Dewi Mutiara tersenyum dan berkata manis sampai raja tidak marah lagi kepadanya. Keesokan harinya, sebelum matahari terbit, Dewi Mutiara mengutus pembantunya untuk memanggil seorang tukang tenung. Dia menyuruh sang dukun untuk meneluh Kadita. Pada malam harinya, tubuh Kadita gatal-gatal dipenuhi kudis, berbau busuk dan penuh bisul. Ia menangis tak tahu harus berbuat apa. Raja mengundang banyak tabib untuk menyembuhkan Kadita, serta sadar bahwa penyakit tersebut tidak wajar, pasti berasal dari guna-guna. Ratu Dewi Mutiara memaksa raja mengusir putrinya karena dianggap akan mendatangkan kesialan bagi seluruh negeri. Karena raja tidak menginginkan putrinya menjadi gunjingan di seluruh negeri, ia terpaksa menyetujui usul Ratu Mutiara untuk mengirim putrinya keluar dari negeri mereka. Kadita pergi berkelana sendirian tanpa tujuan hingga ia tidak dapat menangis lagi. Hampir 7 hari 7 malam, akhirnya ia tiba di Samudra Selatan. Air samudra itu bersih dan jernih, tidak seperti samudra lain yang berwarna biru atau hijau. Tiba-tiba ia mendengar suara gaib yang menyuruhnya terjun ke dalam Laut Selatan. Ia melompat dan berenang. Air samudra selatan melenyapkan bisulnya tanpa meninggalkan bekas, malah ia semakin cantik. Lalu ia dinobatkan menjadi ratu oleh bangsa lembut. Berikut ini beberapa tempat yang berhubungan dengan Nyi Roro Kidul. Yang pertama, Pantai Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Jawa Barat ini memang terkenal karena mitos Nyi Roro Kidul. Bahkan di sekitar pantai tersebut ada sebuah hotel yang membuat kamar khusus untuk sang ratu. Hotel Inna Samudra namanya. Layaknya hotel berbintang lainnya, Hotel Inna Samudra menawarkan berbagai kenyamanan dan fasilitas kepada para pengunjungnya. Namun bukan hal itu yang membuat hotel ini istimewa dan menarik banyak pengunjung ke sana, melainkan sebuah kamar misterius bernomor 308. Konon kamar tersebut disediakan pihak hotel sebagai tempat peristirahatan Nyi Roro Kidul, sehingga tidak disewakan sebagai kamar penginapan seperti kamar-kamar lainnya. Meskipun tidak disewakan untuk menginap, kamar ini tertata dan terawat dengan baik yang konon untuk menyenangkan sang ratu pantai. Nuansa kamar pun diatur sedemikian rupa dengan dominasi warna hijau yang dipercaya sebagai warna favorit Roro Kidul. Para pengunjung hotel boleh mampir ke kamar ini dengan sejumlah syarat yang sudah ditentukan oleh pihak hotel.
Beberapa syarat diantaranya harus mengucapkan salam saat masuk dan keluar kamar, tidak boleh berisik atau membuat kegaduhan, tidak boleh menyampah, tidak boleh berada di kamar selama lebih dari sejam, dan khusus wanita yang sedang haid dilarang masuk. Kamar ini juga kerap dijadikan tempat semedi oleh para pengunjung, dan ada tarifnya untuk bersemedi. Selanjutnya adalah Pantai Parangtritis yang terletak di selatan kota Jogja. Sebagian orang percaya bahwa pengunjung dilarang mengenakan pakaian berwarna hijau saat berada di pantai ini. Karena mitosnya, seseorang yang memakai baju hijau akan menjadi sasaran Nyi Roro Kidul untuk dijadikan pengikutnya. Setiap malam satu suro, pantai ini akan ramai dikunjungi wisatawan yang ingin menyaksikan upacara adat untuk mempersembahkan sesajen yang akan dilepas ke laut. Berikutnya adalah Pantai Sembukan, Jawa Tengah. Menurut mitos, pantai ini merupakan pintu gerbang ke-13 Kerajaan Ratu Kidul. Gerbang ini digunakan oleh Kanjeng Ratu Kidul untuk menghadiri pertemuan dengan Raja-Raja Kasunanan Surakarta. Selain itu ada juga Keraton Surakarta Hadiningrat, Jawa Tengah, yang konon bahwa Sangga Buwana dulunya merupakan tempat pertemuan raja dengan penguasa Laut Selatan itu. Sosok Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai seorang ratu penguasa kerajaan Jin di Samudra Hindia yang memiliki kekuatan supranatural begitu besar. Sosok yang juga dikenal dengan sebutan Ratu Pantai Selatan ini begitu lekat dengan kebudayaan suku Jawa, Sunda, dan Bali. Bahkan hingga saat ini, ritual-ritual atau upacara adat Jawa masih sering dilakukan untuk menghormati keberadaannya, terutama oleh masyarakat pesisir pantai selatan Jawa. Menurut pandangan Islam, Nyi Roro Kidul merupakan sosok jin atau raja jin yang memiliki kerajaan di atas samudra. Dalam sebuah riwayat Imam Ahmad radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apa yang kamu lihat? Saya melihat singgasana di atas lautan yang dikelilingi oleh beberapa ular." Jawab Ibnu Sayyab, "Dia telah melihat singgasana iblis." Sabda Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad. Sedangkan menurut Ibnu Katsir dalam bukunya yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah, menjelaskan bahwa iblis mempunyai banyak tentara dan memilih lautan sebagai istana. Seperti diketahui bahwa luas lautan mencapai 3/4 dari bumi. Oleh karena itulah ia menempatkan kerajaannya di lautan agar ia lebih leluasa memerintah bala tentaranya yang jumlahnya sangat banyak, sehingga memerlukan pusat kerajaan yang luas. Menurut perspektif Islam, keberadaan sosok jin seperti Nyi Roro Kidul sebetulnya sudah diterangkan secara jelas dalam Al-Quran, Surat Al-Hijr ayat 27. Dan sesungguhnya kami telah ciptakan manusia Adam dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Dan kami telah ciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Al-Quran Surat Al-Hijr ayat 27. Dari ayat tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa selain menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menciptakan golongan jin dan membiarkan mereka untuk hidup di dunia meski dalam dimensi yang berbeda dengan kita. Jika dihubungkan dengan keberadaan Nyi Roro Kidul, ayat tersebut menjelaskan bahwa Nyi Roro Kidul menurut Islam dianggap sebagai perwujudan raja jin yang menghuni lautan. Dalam beberapa ayat lain dijelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang derajatnya lebih mulia dibandingkan jin. Bangsa jin bahkan sempat diminta bersujud hormat kepada manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Maka dari itu, jika seorang manusia yang beriman sangat tidak pantas apabila meminta pertolongan, misalnya pesugihan kepada bangsa jin. Karena sesungguhnya bangsa jin itu hanyalah makhluk yang mengemban tugas untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti halnya juga manusia. Sekian pembahasan kita kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.